Jadi kalau kita perhatikan ciptaan Allah, ini kan banyak variasinya. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah. Begitu pula ciptaan-ciptaan lain yang ada di muka bumi ini bisa kita saksikan, gunung-gunung, bebatuan, pohon-pohon, binatang pada umumnya. Tapi dari semua itu Allah SWT memberikan kemuliaan kepada manusia, karena Allah memberikan pada manusia ini tampilan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Malaikat diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Ya, setan itu isinya nafsu semua. Manusia dikasih akal, dikasih nafsu. Maka barang siapa yang menggunakan akalnya untuk mengalahkan nafsunya, maka dia akan menjadi manusia mulia. Apalagi ketika manusia itu diberikan petunjuk oleh Allah SWT, diberikan arahan, diberikan panduan agar kemudian mereka lurus jalan hidupnya. Nah, karena itu barakallahu fikum, manusia yang kemudian menjadi primadona dalam kehidupan ini disebabkan karena manusia inilah yang siap untuk menerima risalah ilahiyah. Silakan dilihat surat Al-Ahzab ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا." Surat Al-Ahzab ayat 72. Ya, dibaca. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Ya, kepada langit, bumi, dan gunung, makhluk hebat semua itu, makhluk besar. Semuanya keberatan untuk menerima amanah risalah ini. Kenapa? Ada tanggung jawabnya. Kalau kamu terima risalah ini, maka kamu harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Langit, bumi, dan gunung tidak mau, cukup sampai di dunia saja. Makanya nanti ketika sudah terjadi hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha. Jadi ketika terjadi kegoncangan, dan itu berarti hari kiamat, runtuhlah semuanya langit, bumi, dan gunung, selesailah tugas mereka. Tetapi manusia belum selesai. Manusia akan dibangkitkan nanti di akhirat dan dimintai pertanggungjawaban atas amanah risalah yang mereka emban ini. Karena yang lainnya tidak terima, tidak bersedia. Tapi manusia yang bersedia. Makanya kesalahan manusia, pembangkangan manusia hanya dua sebabnya. Ya, zalim dan bodoh. Zalim itu artinya tahu yang benar tapi dia melanggar. Bodoh mau beramal tapi nggak pakai ilmu. Makanya orang yang selamat, orang yang berilmu dan dia menjalankan ilmunya, maka dia tidak masuk ke dalam kezaliman maupun kebodohan. Lihatlah seluruh perilaku manusia, penyimpangan itu dua sebabnya, kezaliman dan kebodohan. Karena itu barakallahu fikum, bagaimana kita mengelola diri kita supaya
sadar diri sebagai hamba Allah, mengikuti petunjuk Allah, jangan sampai zalim dan jangan sampai bodoh. Maka perhatikanlah jasmani dan rohanimu itu. Ya, itu disebutkan oleh Allah dalam surat Shad ayat 71-72. Ya, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Shad ayat 71-72. Di situ Allah mengungkapkan tentang posisi jasmani dan rohani. Ya, silakan dibaca. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Nah, barakallahu ketika menyebutkan fisik kita, jasmani kita dikaitkan dengan tanah. Makanya minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanahlah kalian berasal, kepada tanahlah kalian akan dikembalikan, dan dari tanah itu pula kalian akan dibangkitkan oleh Allah. Itulah hakikat fisik kita. Tetapi ketika menyebutkan ruh, maka dikaitkan dengan Allah. Ya, ketika Allah sempurnakan ciptaan manusia itu, Allah tiupkan kepada dirinya roh itu. Makanya roh ini tidak akan sehat kecuali kalau terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rohani. Makanya orang kafir yang tidak yakin dengan Al-Quran, ya, mereka sulit untuk bisa mencapai makna roh, karena itu abstrak. Kita tahu arti roh itu kapan? Kalau orang itu jadi jenazah, jadi mayit. Ya, kalau orang itu sudah jadi jenazah, berarti roh itu sudah keluar dari manusia itu. Ketika manusia hidup, di dalam dirinya ada apa? Roh, tetapi di mana roh itu? Karena pola yang dilakukan oleh orang kafir itu kan hanya menggunakan panca indera. Roh tidak bisa ditembus oleh panca indera. Ya, makanya hanya Islam yang kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengelola roh ini, ya, supaya roh kita itu sehat. Dan itu diarahkan oleh Allah sejak sebelum kita dilahirkan di dunia. Lihat surat Al-A'raf ayat 172, Allah mengarahkan kepada roh kita, ya, idz qala rabbuka wa idz akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nah, itulah perjumpaan Allah dengan roh-roh kita sebelum kita dilahirkan di dunia, diajak bicara oleh Allah.